terlalu terfokuskan pada kemampuan verbal. Ya, padahal kalau kita bicara tentang language, kan ada juga body language nih ya, ada juga sign language gitu ya. Jadi language development itu harusnya memperhitungkan nggak cuma verbal atau tidaknya, suara yang dikeluarkan, tapi juga cara berkomunikasi. Jangan sampai kita melihat sebuah info itu, yang pertama, sumbernya nggak jelas. Terus juga yang kedua, tidak bisa diverifikasi kepastian atau kebenarannya. Bahkan di usia 2 tahun pun baru aja ngomong mama, papa gitu ya. Oke, kembali lagi bersama saya Andrew Sufyan Putra dan kali ini saya mau membahas tentang speech delay atau milestone pertumbuhan wicara atau speech. Nah, sejak saya upload YouTube video yang membahas tentang speech delay dan cara mempraktekkan communication temptation, ada banyak sekali yang bertanya tentang, wah anak saya ini kok kayaknya nggak ngomong-ngomong ya, tahu dari mana anak saya ini terlambat bicara atau enggak gitu ya. Jadi kali ini saya mau bahas milestone-nya, tahapan-tahapannya itu seperti apa. Jadi supaya kita bisa lebih tahu sebagai orang tua, terutama apakah anak kita ini termasuk yang sudah oke pertumbuhannya atau masih perlu ditambah terapi lagi. Entah itu terapi bicara, entah itu apapun, atau bahkan perlu diperiksakan ke ahli, entah itu dokter spesialis anak, psikolog, ataupun konsultan. Kita mesti melihat dari milestones-nya. Dan di video kali ini cukup spesial, saya mau memastikan hal-hal yang sifatnya terkait dengan anak, ya karena saya sendiri juga orang tua ya. Kalau terkait dengan anak itu saya mau memastikan info yang didapat itu akurat dan juga terupdate. Jangan sampai kita melihat sebuah info itu yang pertama sumbernya nggak jelas, terus juga yang kedua tidak bisa diverifikasi kepastian atau kebenarannya. Nah yang ketiga juga kalau itu baik, benar, terverifikasi tapi itu 20 tahun yang lalu tidak update infonya itu, sedangkan ada perkembangan-perkembangan tertentu, saya juga biasanya akan selalu cross check. Nah, di video kali ini saya akan langsung melihat ya di sini saya mau menggunakan referensi dari Stanford Medicine Children's Health yang unggul dalam perihal kedokteran dan juga riset. Nah, ini adalah websitenya, bisa cek sendiri ya, bisa cek sendiri. Jadi saya menggunakan ini sebagai referensi. Nah, kalau kita bicara tentang language ya, language bahasa anak itu sebetulnya ada dua hal yang perlu kita pikirkan. Banyak orang ya, banyak sekali, entah itu orang awam ataupun spesialis itu yang terlalu terfokuskan pada kemampuan verbal. Ya, padahal kalau kita bicara tentang language, kan ada juga body language nih ya, ada juga sign language gitu ya. Jadi language development itu harusnya memperhitungkan nggak cuma verbal atau tidaknya, suara yang dikeluarkan, tapi juga cara berkomunikasi. Nah, nanti aplikasinya adalah begini. Karena saya juga konsultan autism, ya, tumbuh kembang anak yang berkebutuhan khusus. Kalau ada ayah bunda sekalian yang nonton video ini dan punya anak di dalam spektrum autisme atau mungkin terlambat bicara, nah nanti itu milestone ini bisa jadi acuan. Ibaratnya gini, saya mau menjelaskan nih kelas 1, 2, 3, 4, 5 SD. Nah, kalau anak ini levelnya di kelas 2 SD, nanti next target ini ya 3 SD. Ya, target berikutnya milestone-nya ya 4 SD gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua kita amati sendiri anak kita ada posisi di mana. Ya, nah di sini di websitenya Stanford Medicine ini saya langsung aja akan lihat milestone-nya seperti ini. Nah ini nih. Oke, ini langsung saya terjemahin. Oke, age appropriate speech and language milestone. Ya, berarti nggak cuma verbal bicaranya, tapi juga language itu bisa dengan gesture menunjuk ataupun tanda-tanda gitu ya. Dan semua kalau kita bicara tentang speech itu pasti dimulai dengan pendengaran juga, terkait dengan pendengaran gitu. Ya, jadi di sini ada di bagian atas nih, the ability to hear is essential for proper speech and language development. Jadi kemampuan untuk mendengar itu sangat penting. Nah, kalau orang tua di sini yang punya anak baru usia mungkin kurang dari 1 tahun, ya dipanggil-panggil kok nggak nengok, ya kan, mau dicari masalahnya apa, bisa dicek dulu pendengarannya, gitu ya. Nah, langsung aja kita lihat milestone.
Milestone ini adalah acuannya. Di sini ada tulisan birth sampai 5 bulan. Ya, kus itu seperti apa? Ya, biasanya gugu gitu ya. Terus vocalizes pleasure and displeasure sounds differently gitu ya. Jadi kalau nggak suka ya nangis atau gitu. Nanti saya akan tunjukin video. Nah, kali ini yang saya mau sharingkan adalah begini. Saya mau tunjukin video anak saya pertumbuhannya seperti apa ya, supaya kita nggak cuma teori-teori aja gitu ya. Dan kita bisa lihat kalau di sini yang disarankan adalah dari lahir sampai 5 bulan, pokoknya itu sudah bisa mengeluarkan suara. Entah itu cuma gu atau nggak ada maknanya. Nah, ketika 6 sampai 11 bulan, ya itu mengerti kalau dikasih tahu no atau suaranya ba gitu ya, babbling itu namanya ya. Atau mama dada gitu, tapi nggak ada artinya gitu. Atau bisa mencoba berkomunikasi melalui gerakan atau gesture, kadang menunjuk-nunjuk gitu. Itu termasuk pertumbuhan language juga, bahasa gitu ya. Atau mencoba menirukan suara kita dan mengucapkan kata-kata pertama menurut ini sebelum 1 tahun, 11 bulan gitu ya. Lalu 12 sampai 17 bulan itu answer simple questions non-verbally. Misalkan, kamu mau ini, bisa gini ya, bisa gini gitu. Itu non-verbal ya. Jadi language itu tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya berkaitan dengan bisa ngomong atau enggak gitu. Lalu says 2 to 3 words, bisa mengucapkan 2 sampai 3 kata untuk memberikan nama atau label sebuah objek atau orang itu. Nah, vocabnya 4 sampai 6 kata. Nah, lalu berikutnya 1,5 tahun, 18 bulan ya, 1,5 tahun sampai hampir 2 tahun itu bisa punya vocabulary sampai 50 kata. Dan kadang pengucapannya masih nggak jelas tapi vocabnya ini banyak gitu ya. Kosakatanya banyak dan bisa pakai two word phrase. Maksudnya aku lapar gitu ya, atau mama mau gitu. Mau minum itu 2 kata di dalam satu frase gitu. Jadi bukan kalimat full tapi bisa frase menggabungkan 2 kata gitu. Lalu usia 2 sampai 3 tahun, know some special concept ya. Jadi di dalam, di luar gitu tahu. Kalau bahasa Inggris lebih simpel ya, in atau on di atasnya gitu. Terus 3 word sentence. Bisa ngomong namanya misalkan Andrew mau mamam. Ya, itu 3 kata. Itu sudah bisa di usia 2 sampai 3 tahun. Itu ya. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana ya. Bisa mulai bilang kamu dan aku ya, pronouns gitu ya. Bisa bertanya tentang barangnya di mana, mainan gitu. Kadang cuman mainan mana, minum mana gitu ya. Bisa mulai bertanya usia 2 sampai 3 tahun. Itu termasuk standar internasionalnya seperti itu ya. Lalu 3-4 tahun di bawah ini bisa mengkategorikan objek. Oh, ini semua ini makanan. Oh, ini semua pakaian. Bisa tahu warna. Oh, ini merah, hijau, kuning. Dalam bahasa Inggris mungkin gitu, yellow, purple. Terus juga bisa pakai konsonan di awal, tengah, dan akhir kata itu diucapkan dengan lebih jelas gitu. Jadi misalkan kita ngomong tentang kucing gitu, kalau sebelumnya ucing gitu kan, ini bisa kucing gitu, bisa lebih jelas. Oke, nah di sini bisa menjawab pertanyaan yang simpel seperti kamu kalau lagi lapar ngapain gitu. Nah, bisa mengulang kalimat kita juga. Ya, jadi ini hal-hal yang dilakukan anak sampai usia hampir 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Lalu 4-5 tahun memahami tentang konsep spatial itu tempat ya, di belakangnya atau sebelahnya. Nah, ini sedikit lebih kompleks daripada tadi cuma di dalam atau di atas gitu. Terus bisa pakai mengucapkan kata-kata yang lebih panjang ya. Kalau di sini contohnya hippopotamus ya, hipo ya, apa itu, kuda nil ya. Atau nanti kalau bahasa Indonesia itu toleransi misalkan gitu. Ya itu kan agak panjang ya, tapi 4-5 tahun bisa. Nah, saya mau stop di sini. Kenapa? Karena sampai 5 tahun ini biasanya pertumbuhan anak ini bisa ketahuan apakah ada di range normal atau tidak gitu. Ketika masuk fase yang tadinya ini, fase pertama, lahir sampai 5 bulan, itu terjadi, terus 6 sampai 11 bulan kok mundur. Nah, itu nanti fokusnya ke level pertama dulu. Ya, level kedua yang 6-11 bulan, level ketiga 12-17 bulan, level keempat 18 sampai 23 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, jadi itu tadi adalah info tentang milestones untuk bahasa dan juga untuk komunikasi di anak usia dari 0 sampai 5 tahun. Nah, sekarang saya mau nunjukin nih, itu standar internasional tuh sepertinya
kalau saya lihat bikin banyak orang tuh takut. Ya seringkali saya ketemu orang tua yang merasa, waduh anak saya harusnya umur 1 tahun itu sudah bisa mengucapkan satu kata, tapi kok belum bisa. Nah, sekarang saya mau share video pertumbuhan perkembangan bahasa dari anak-anak saya. Kita lihat ini. Nah, ini anak saya yang pertama, namanya James. Oke. Nah, bisa dengar nggak? Nah, jadi ketika lahir bisa kayak gitu itu namanya cooing, ya, cooing. Ini. Nah, itu juga cooing. Ya, ini masih di usia 6 bulan. Ini ketika dia masih 6 bulan ya. Jam 3 pagi bangun. Nah, ini sudah masuk ke usia 7 bulan. Kalau menurut Stanford Medicine itu harusnya usia 6 bulan ini sudah mulai babbling. Babbling itu ngomong yang nggak ada artinya, seperti bapak, papa, mama gitu. Tapi ini anak saya 7 bulan juga belum bisa. Yang baru cuman gue kayak gitu ya. Coba kita dengerin juga ini. Ini usia 8 bulan. Nah, 8 bulan baru bisa begini. Berarti termasuk apa? Terlambat. Nih, jam 3 pagi ya. Bangunin bapaknya. Akhirnya daripada stres, main gitar. Nah, dia bisa ngomong, itu masih termasuk cooing gurgling, which is di level pertama. Jadi anak saya usia 8 bulan aja belum bisa masuk ke level kedua. James. Nah, itu agak lebih panjang. Ya, mulai babbling. Padahal harusnya tadi 6 bulan, ini 9 bulan baru bisa seperti itu. Good morning, James. Can you say good morning? What are you watching, James? Nah, ini usia 11 bulan ya. 11 bulan yang harusnya tadi kata-kata itu muncul kata pertama di usia 1 tahun ya. Tapi anak saya belum bisa, bahkan level 2 aja belum. Nah, ini menunjuk, ada gesture menunjuk ke atas. Nunjuk dengan jari ya. Nah, ini baru namanya babbling ya. Ini waktu itu di kantor ya, di tempat itu saya waktu itu ada bimbel, ada juga daycare ya. Jadi di sini usia 11 bulan baru bisa babbling seperti ini. Ini udah setahun lebih ya, belum bisa keluar kata satupun. Ini mulai menirukan. Nah, jadi ini sampai 13 bulan ya. Masih belum ada satu kata pun keluar. Nah, lalu ketika 1 tahun 2 bulan,
lahirlah adiknya, anak saya yang kedua. Ya, jadi saya sering bilang kalau anak saya yang kedua itu speech delay, tapi ternyata setelah saya mempersiapkan YouTube video ini, saya gali semua ya videonya, ternyata anak saya yang pertama juga speech delay ya. Jadi dua-duanya ternyata speech delay. Cuma yang kedua ini lebih telat lagi. Ini baru lahir ya, anak yang kedua. Nah, bisa gitu itu cooing, gurgling. Which one is Papa? Papa. Nah, jadi baru bisa ngomong papa itu di usia 1,5 tahun. What are you doing, Jay? Hello, good morning, Jay. Ini pun walaupun sudah ngomong satu kata tapi belum jelas ya. Nah, dan ini udah usia sekitar 1,5 tahun lebih. Ya, dan saya dari anak-anak lahir, anak pertama dan kedua, saya dan istri memutuskan kita nggak mau pakai pembantu atau siapapun, atau bahkan anggota keluarga dari kita asuh sendiri. Jadi kita benar-benar ngerti pertumbuhan mereka itu seperti apa ya. Dan perjuangan para orang tua yang ngasuh anak sendiri, kita juga merasakan, saya juga merasakan. Nah, ini dia bisa manggil adiknya, Eca namanya. Ini masih cooing di usia ya sekitar 4 bulan. Nah, ini ceritanya tengah malam ya, perjuangan orang tua jam 2 pagi anaknya bangun. Harus bangun juga jam 3 pagi. Ya, jadi di sini saya mau menunjukkan bahwa anak-anak saya itu speech delay semua. Tapi kita nggak usah panik sebagai orang tua. Ya. Kita harus tahu bahwa semua anak itu ada fasenya sendiri ya. Jam 3:30 pagi. Ini dia usia 6 bulan. Ya, ini dia mulai nyanyi ya. Dan ini usianya 19 bulan dia. Tadinya harusnya 1,5 tahun itu sudah bisa seperti ini. Ya, tapi udah terlambat sekitar. Telepon. Halo. Kemana Papa? Papa di sini. Nah, ini 2 tahun. Siapa? Mama. Tuh, telepon mama kok carinya. Nah, jadi sebetulnya begini, kalau anak saya yang pertama itu dari usia 0 tahun sampai 2 tahun, itu di tahap 1 terus, nggak naik-naik. Ketika 1 tahun itu masih tahap 1. Tapi ketika dia naik ke usia 1 tahun 2 bulan, itu dia langsung naik ke tahap 2, tahap 3, cepat dan mengejar. Gitu ya. Sehingga ketika dia 2 tahun, dia bisa ngomong sampai tadi 3 kata digabungin. Gitu ya. Jadi anak ini pertumbuhannya beda-beda ya, ayah bunda. Kita nggak usah kayak terlalu, waduh anak saya telat bicara terus gimana gitu. Terus anaknya di pressure gitu ya. Jangan, biarkan mereka diberikan kebebasan untuk bisa bertumbuh secara maksimal. Diajak main seperti ini ya, diajak eksperimen, diajak ngomong, sering diajak ngobrol gitu aja. Nah. Okay. Can I have some food, please? Yes, no. Nah, ini tadi dia jawab no gitu ya. Karena anak ini memang terlambat sekali, ini di usia hampir 1 tahun bahkan belum mengucapkan satu kata pun yang jelas. Ya. Sampai ini 1 tahun lebih kalau nggak salah ya. 1 tahun
4 bulan atau gimana, dan waktu itu dia bisa ngomong no, ya. Jadi saya bener-bener ngajak main dia supaya gimana dia tuh sering jawab no, gitu. Kamu mau nggak ini? No, gitu ya. Jadi bener-bener dilatih supaya lebih sering ngomong. Oke, jadi sering sering saya stimulasi, saya ajak ke berbagai tempat, ya. Ini ke kandang ayam punya temen ya, karena saya waktu itu jualan telur ya, udah pernah ngerasain jualan telur, ngambil telur langsung. Nah, ini tadi James mulai bertanya ya. Jadi bertanya ini di usia seharusnya bisa bertanya di usia 3 tahun, dan dia ini sudah hampir 3 tahun udah bisa bertanya. Jadi sudah sesuai, udah catch up ya. Yang tadinya terlambat sekarang sudah normal. Sedangkan adiknya masih belum mengikuti standar internasional. Oke, ya begitulah tadi video anak-anak saya. Ya, saya bersyukur anak-anak saya uh, bisa saya bimbing ya kan dari kecil sampai sekarang. Jadi saya ngerti banget mereka pertumbuhannya seperti apa. Dan kalau dilihat nih ya tadi sedikit sedikit mengulas dari lahir sampai 5 bulan, anak saya bisa melakukan ini, bisa. 6 sampai 11 bulan, no no, ba belum, mama or dada belum sama sekali gitu ya. Bahkan kata pun first word ini belum sampai 11 bulan. Ya, dua-duanya. Lalu menjawab simple question segala macam ini anak saya yang pertama bisa di usia sekitar 17-18 bulan. Ya. Lalu yang tahap berikutnya sampai 2 tahun, nah ini menirukan suara seperti ini. Kalau anak yang pertama saya sudah bisa 2 tahun. Tetapi anak yang kedua itu belum bisa. Bahkan di usia 2 tahun pun baru aja ngomong mama, papa gitu ya. Lalu 2 sampai 3 tahun nih harusnya bisa pakai 3 word sentences, 3 kata yang digabung menjadi satu. Ya, tapi belum bisa juga anak saya yang kedua. Ya, jadi di video ini saya pengen juga menyampaikan bahwa setiap anak kita itu punya pertumbuhan bahasa yang berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai orang tua itu tidak mencari shortcut. Ya, memang makanya orang tua itu tanggung jawabnya gede. Shortcut itu dalam arti apa? Kita cari terapi, terus kita lempar ya anak kita ke tempat terapi. Karena mohon maaf gini, saya sudah tahu ada banyak tempat terapi di luar sana yang maksud untuk menterapi itu baik gitu. Tapi kembali lagi, terapi itu kan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Kadang ada yang kalau diawasin kerjanya baru bener, kalau nggak diawasin terus kerjanya kurang maksimal, terus malah anak kita kurang terstimulasi, we never know. Ya, kalau saya sih saya nggak mau take a chance ya, saya nggak mau mengorbankan waktu yang ada untuk anak saya. Mending saya sendiri mencoba terus berinteraksi dan menterapi anak-anak saya semaksimal mungkin, karena itu ada di kontrol saya, ya, ada di kendali saya. Kalau saya taruh anak saya di suatu daycare atau tempat terapi bicara, ya saya hanya bisa berharap apa yang diberikan, stimulasi yang diberikan ke anak saya ini sesuai dengan yang dijanjikan, gitu ya. Jadi nggak ada salahnya sih, semua ada plus minusnya. Mungkin ada orang tua yang sibuk kerja juga, keduanya ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi waktu pulang kerja, ya itu kita harus menstimulasi anak kita. Harus ngobrol dengan anak kita, harus melakukan mungkin kegiatan-kegiatan yang bikin anak kita itu pengen ngomong. Saya sudah sempat share di video saya sebelumnya tentang speech delay dan teknik communication temptation. Kalau belum nonton silakan bisa tonton ya. Dan kalau belum subscribe channel ini, channel saya juga bisa subscribe supaya saya bisa sharing hal-hal seperti ini lebih banyak lagi ya, dan juga supaya kalau misalkan ada ayah bunda sekalian atau yang nonton ini ada ide mau bahas topik apa, silakan tulis di kolom komen, nanti saya akan bahas di video berikutnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau saya rangkum, yang pertama kita mau cari info yang akurat. Kalau ini dari Stanford Medicine sudah pasti akurat, diakui seluruh dunia dan terupdate karena ini websitenya saya buka live.
saat ini juga tanggal 6 Maret 2024. Lalu yang kedua, setelah kita belajar ini, ya kita harus tahu posisi anak kita ini di mana. Ya kalau posisinya masih di level yang pertama, belum naik-naik ke level kedua, ya udah kita coba encourage, coba semangatin anak kita supaya bisa naik ke level 2. Cara semangatinya gimana? Ya pakai teknik salah satunya communication temptation yang saya ajarkan di video YouTube sebelumnya. Ya. Beraktivitas, menstimulasi, main, nyanyi bersama. Nah, ini cara-cara yang bisa menstimulasi pertumbuhan bahasa anak kita. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin tadi ada yang kelewat atau mau ditambahkan, silakan tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai titik ini ya. Sekali lagi saya harap kalau misalkan ada ayah bunda yang merasa anak-anaknya ini kurang atau terlambat di dalam speech development ini ya, jangan terlalu panik atau takut gitu. Coba kita tenangkan hati dulu, kita lihat seberapa jauh sih ketinggalannya dan bagaimana kita bisa mengejarkan ketinggalan itu. Oke, kurang lebih sekian ya. Bagi mungkin kalau ada ayah bunda yang mau bertanya lebih atau konsultasi bisa menghubungi saya langsung melalui nomor yang ada di profile picture saya. Oke, ada di bio saya. Oke, sekian terima kasih. Saya Andrew Sofyan Putra. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.